Selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel. Hari ini hari yang luar biasa. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup ini terlewatkan dari pandangan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat. Dan Tuhan sangat tahu apa yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita, hari ini adalah mari kita bersyukur senantiasa di dalam segala hal, di dalam segala kehidupan kita. Apapun yang terjadi, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu di dalam perjalanan hidup kita, biarlah kita ini semakin hari semakin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Sebab biar bagaimanapun pertumbuhan di dalam Tuhan akan membawa kehidupan kita akan semakin hari semakin mengenal Dia. Nah, oleh karena itu di dalam acara kita hari ini kita akan masuk dalam acara pena pesan bermakna. Ada pesan singkat yang akan kita pahami bersama-sama. Dari hari ke hari pesan ini biarlah menjadi momen di mana kita akan mengalami perubahan hidup. Dari hari ke hari hidup kita akan dibentuk dan dibangun akan menjadi seperti Kristus. Hal yang paling mudah yang harus kita pahami dalam hidup ini adalah bagaimana di dalam perjalanan kekristenan kita akan melihat cara hidup kita. Kita akan belajar bahwa kekristenan itu seringkali kita kenal identik dimanapun berada di kalangan masyarakat, dimanapun berada adalah kasih. Nah, kasih ini adalah bagian dari perjalanan orang-orang Kristen. Nah, Tuhan hadir ke bumi ini digerakkan oleh kasih. Dan kasih ini begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kasih ini begitu besar dalam kehidupan kita. Dan tidak ada sesuatu yang akan menjadikan kita jauh dari hal itu. Nah, kehadiran Yesus di bumi ini karena kasih. Nah, sekarang kita akan belajar singkat tentang kasih. Di dalam firman Tuhan ada dua hukum yang kita kenal. Hukum terutama dan utama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Ini adalah hukum yang kita pahami secara bersama-sama. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ditulis begini, meskipun kita punya karunia, punya apapun di bumi ini, punya kekayaan, punya apapun, tanpa memiliki kasih maka semua menjadi percuma. Nah, oleh karena itu kasih ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita, menjadi bagian dari identitas kita sebagai orang percaya, sebagai identitas kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, biarlah dalam perjalanan hidup kita ini akan membawa kehidupan kita akan terus semakin mengenal kasih-Nya. Bukan hanya di dalam kata orang kita mengenal kasih, tapi bagaimana kasih yang sudah kita terima ini kita aplikasikan. Kalaupun perbuatan baik kita berbuat baik, kita berbuat baik hari ini bukan karena kita ingin menuntut sesuatu, kita berbuat baik karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kasih ini ada di dalam perjalanan hidup kita harus lakukan secara bersama-sama, karena kasih itu tidak nampak, tapi akan menjadi nyata kalau kita lakukan. Nah, bagaimana mengekspresikan kasih? Mari kita akan bahas bersama-sama di acara kita bersama ini, supaya kita semakin memahami betapa kasih Tuhan itu luar biasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu, bagian kita adalah sekarang bagaimana mengaplikasikan kasih, ya. Karena kasih itu begitu luar biasa. Contoh yang paling kita pahami dikatakan adalah kasih yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu. Kasih yang utama adalah kasih sesamamu manusia. Dan kasih ini tidak lagi kemudian kata orang, tidak lagi hanya kita sebagai orang yang belajar saja, tapi mari kita aplikasikan. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 23 dan 25, ketika engkau mempersembahkan sesuatu di dalam di atas altar dan kemudian engkau teringat akan sesuatu di hati saudaramu, maka letakkan dulu persembahanmu dan pergilah berdamai. Yang berarti begini, ya. Ada caption yang saya tulis dengan sederhana sekali. Caption ini sangat membangun kita dan caption ini sangat kita pahami secara bersama-sama. Dan caption ini saya percaya kita akan semakin mengerti, ya. Captionnya saya tulis begini, saudara. Ibadah itu harus, doa itu perlu,
persembahan itu baik. Namun jika hubungan dengan sesama, dikatakan demikian, belum beres, berdamai dengan sesama tidak segera diselesaikan, semua yang disebut ibadah, doa, persembahan, jadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan melihat hati kita. Ketika kita ibadah, kita berdoa, kita memberikan persembahan, bahkan persembahan kita besar, persembahan kita luar biasa, doa kita hebatnya luar biasa. Namun ketika kita tidak bisa berdamai dengan sesama terlebih dahulu, maka semuanya, kata Tuhan, tinggalkan dulu persembahanmu dan pergilah berdamai. Bagi Tuhan, hubungan dengan sesama itu lebih penting. Itulah ekspresi kasih. Kalau saudara mengasihi Tuhan tetapi saudara tidak bisa mengasihi sama yang kelihatan, maka saudara adalah penipu. Kita menipu, bahkan kita menjadi orang-orang disebut menipu diri sendiri. Percuma kita berkata, aku mengasihi Tuhan, percuma engkau melayani, tetapi engkau tidak bisa berdamai dengan sesama. Ketika orang terlukai karena engkau, atau engkau terlukai karena orang lain, segeralah berdamai supaya ibadahmu, doamu, persembahanmu tidak menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu berdamai ini penting dalam kehidupan kita. Marilah kita berdamai dengan sesama kita. Marilah kita membangun hubungan dengan baik dengan sesama kita. Jangan biarkan kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia karena kita. Yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa Kristen itu identik dengan kasih. Kasih itu tidak pernah membedakan, saudara. Kalau saudara masih membedakan di dalam hubungan kasih dengan sesama, bagaimana dengan Tuhan? Sebab Tuhan tidak pernah membedakan kita. Saya melihat sendiri bagaimana kita ini saling membedakan di antara kita. Ada yang membedakan suku dan ras. Ada yang membedakan bahwa engkau orang kaya dan orang miskin. Ada yang membedakan bahwasanya engkau orang berpendidikan dengan orang tidak berpendidikan. Saudara, Tuhan tidak pernah membedakan apapun. Bahkan di dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan gambaran begini. Ketika ada sebuah pesta, Tuhan membuat pesta, dia undang orang-orang kerabat-kerabatnya, koleganya untuk hadir. Tuhan itu mengundang koleganya, orang-orang yang dekat dengannya. Bahkan orang-orang pejabat-pejabat diundang, tetapi mereka tidak hadir. Apa kata Tuhan itu? Undanglah orang-orang di pinggir jalan. Saudara, mereka yang diundang suruh makan bersama-sama dengan aku. Saya melihat sendiri, saudara, bagaimana di sebuah restoran, saya melihat ada pembedaan. Oh, ini baby sister, dibedakan makannya, tidak bisa kumpul. Makan apa sih urusannya? Makan saja, makan bersama. Kenapa sih makan dengan baby sister? Apa sih masalahnya? Hanya makan saja, toh nggak ada apa-apa. Kita makan. Kenapa kita sering membedakan dengan sesama karena status? Kenapa kita membedakan sesama karena urusan warna kulit? Kenapa kita membedakan sesama karena urusan-urusan yang sebenarnya tidak perlu? Sementara Tuhan menghakimi kita tidak pernah membedakan. Engkau akan dihakimi sama seperti orang miskin akan dihakimi. Engkau orang kaya dihakimi sama dengan orang miskin. Orang berpendidikan dihakimi sama dengan orang tidak berpendidikan. Orang yang hebat dihakimi sama dengan orang yang biasa saja. Tuhan akan menghakimi sama. Di hadapan Tuhan status kita sama. Itulah kasih. Kalau yang kedua saja kita masih membedakan, saudara, kita tidak akan bisa mengaplikasikan kasih. Maka dikatakan, percuma engkau mengasihi Tuhan, berkata mulutmu mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak bisa menjadi satu dengan, tidak bisa mengasihi sesama. Engkau masih membedakan. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam kasih ini perlu kita bangun, saudara. Tidak lagi kita biarkan sedemikian, kemudian kasih ini kita abaikan. Tidak bisa. Apapun yang kau miliki, apapun kau memiliki, bahkan seluruh dunia sekalipun, tanpa kasih semuanya sia-sia. Karena kasih ini adalah penting buat kita. Kasih ini adalah bagian dari perjalanan orang percaya. Saya akan bacakan tadi yang mungkin lebih baik saya bacakan aja. 1 Korintus 13, ya. Dikatakan demikian tentang kasih. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dikatakan, ya. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membedakan gunung, tapi aku jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, nah oleh karena itu, sekalipun kita bisa memberikan persembahan, kita rela mati untuk Tuhan,
tapi engkau masih membedakan, percuma. Bahkan di dalam kegiatan gereja, di perusahaan, dimanapun berada, kasih itu tidak bisa dibatasi. Bagikan kasih kita, tunjukkan kasih kita dimanapun kita berada. Ya, tunjukkan bahwa engkau mengasihi sesama tanpa membedakan. Tunjukkan bahwa kasihmu itu tidak lagi seperti dulu. Berdamai dengan sesama itu penting. Ya, oleh karena itu, mari kita lakukan secara benar hidup kita di dalam kasih. Bahkan 1 Korintus 13 ditulis begini, saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kenapa kasih paling besar daripada iman dan pengharapan? Saudara, hari ini kita di bumi, kita masih butuh iman. Saya akan jelaskan satu persatu dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Di bumi ini kita butuh iman. Kenapa? Karena kita belum bisa melihat Tuhan. Kita perlu iman untuk melihat Tuhan. Kita perlu iman untuk menerima janji Tuhan. Kita perlu iman untuk menerima berkat Tuhan. Kenapa? Karena janji-janji Tuhan itu perlu kita imani. Berpengharapan itu harus miliki pengharapan yang pasti. Karena kita masih di bumi. Karena kita belum kelihatan nyata. Kita belum menerima di dalam janji Tuhan, belum kita terima. Oleh karena itu kita perlu pengharapan di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kasih itu yang terbesar? Kasih itu yang terbesar. Begini, saudara. Di bumi ini sudah diajarkan tentang kasih. Di surga perlu juga tentang kasih. Nah, di surga nggak perlu iman, saudara. Karena di surga kita sudah berjumpa muka dengan Tuhan. Di surga tidak perlu pengharapan lagi. Karena di surga sudah jelas dan nyata. Kelihatan semuanya. Semua akan diberikan Tuhan sesuai dengan janjinya. Digenapi oleh Tuhan. Tetapi kasih tetap akan ada sampai di surga. Kasih akan kita lakukan sampai di surga. Bahkan kita di surga itu akan hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Seperti halnya Tuhan, karena Tuhan itu adalah kasih. Nah, oleh karena itu sebagai orang percaya, marilah kita di dalam membangun kehidupan kita tidak seperti dulu lagi. Yang pertama, berdamai dengan sesama. Ketika engkau ada sesuatu di dalam hidupmu, supaya semua yang kau lakukan, baik pelayananmu, baik doamu, baik ibadahmu, persembahanmu, semua yang kau kerjakan tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, saudara, ini penting supaya kita pahami. Ya, nah oleh karena itu, yang kedua ini adalah bagaimana di dalam kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang dengan jelas dan dengan pasti membangun hubungan dengan sesama dengan baik. Ya. Nah, jangan membedakan sesuatu dengan yang lain dalam keadaan apapun. Bahkan di Alkitab, di dalam Ibrani ditulis gini, engkau membeda-bedakan orang. Kalau orang kaya di dalam gereja atau di dalam sebuah pertemuan, engkau taruh di depan, engkau sambut dengan baik. Sementara orang yang sederhana, yang tidak ada artinya, engkau abaikan. Kita masih membedakan sesama. Ya, kita temukan di mana-mana sudah. Bahkan ada seorang yang yang sederhana hidupnya. Saya sebut sederhana, saya tidak sebut yang lain. Ketika orang sederhana sedang mengalami kondisi kelemahan, belum tentu Pak Gembala hadir, meskipun ada yang hadir. Tapi bayangkan kalau yang hadir itu kemudian orang itu kaya, orang itu hidupnya diberkati, orang itu hidupnya mengalami kasih Tuhan atau mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahkan siapapun hamba-hamba Tuhan itu akan segera. Karena apa? Karena mereka orang berduit. Mereka diperhatikan lebih daripada orang biasa. Nah, bedakan dengan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, dia memberi contoh. Ketika ada orang yang di pinggir jalan, dia mengalami kesengsaraan, dia mengalami penderitaan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tidak segera menolong. Tapi orang Samaria yang sederhana, yang dianggap orang rendah, tetapi dia adalah orang yang bisa menolong. Saudara, kalau kita masih seperti ini, saudara, bagaimana hidup kita? Janganlah kita membedakan. Yang berikutnya, kenapa kita sebut kita membedakan? Saudara, kalau ada pertanyaan begini, di tengah-tengah kita ditemukan di dalam gereja, ditemukan ada orang berdosa. Orang itu dianggaplah pemimpin atau orang biasa, atau orang itu sebagai pengurus gereja. Ditemukan orang ini menggunakan uang atau melakukan dosa.
Saudara, kecenderungan kita, ya mohon maaf, rata-rata, bukannya kita mendekat dan kemudian kita menolong dia supaya hidupnya menjadi baik, tetapi kita cenderung apa yang dilakukan orang percaya? Satu, pasti membicarakan, ngerasani. Itu mulutnya, ngerasani. Ya ampun, kalau ketemu orang berdosa, mulut itu paling kenceng kalau ngomong. Belum tentu dirinya benar, si ngerasani itu. Yang kedua, menghindar. Jangan-jangan kumpul, itu pendosa itu. Nggak baik hidupnya. Kita mencibir dia. Wah, pemimpin kok gitu. Saudara, ketika engkau mencibir, belum tentu engkau lebih baik daripada orang itu. Jangan-jangan orang kau anggap berdosa, pada akhirnya lebih baik daripada engkau yang mencibir dia. Bahkan yang ngerasani, membicarakan. Kita melihat di sana, kejadian demi kejadian terjadi. Saudara, kita merasa lebih baik daripada orang berdosa. Belum tentu, tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini. Belum tentu engkau yang ngerasani, engkau yang membicarakan, engkau yang menghindar itu lebih baik daripada orang yang melakukan dosa. Nah, oleh karena itu perlunya kita introspeksi. Janganlah kita melakukan itu. Ayo, ketika orang berdosa kita deketi, kita tolong, kita peluk, kita rangkul. Kita tolong dia supaya bisa menjadi kembali kepada jalan yang benar. Jangan diabaikan. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mulai membedakan sesama, berarti kasih tidak ada dalam hidup kita. Ya, yang pertama berdua, kedua membedakan. Yang terakhir, saudara, terakhir adalah terimalah sesamamu dengan baik. Siapapun dia, engkau terima dia dengan baik. Siapapun dia sebagai orang-orang yang percaya, terimalah mereka dalam keadaan apapun, terima. Karena Yesus menerima kita apa adanya. Yesus menerima kita dalam keadaan apapun. Saat kita diterima bukan keadaan baik loh oleh Yesus. Kita diterima oleh Yesus bukan dalam keadaan yang sempurna. Kita diterima oleh Yesus dalam keadaan berdosa. Saudara, kalau saudara tidak bisa menerima orang berdosa, ya, saudara kalau tidak bisa menerima orang yang rendahan, saudara kalau tidak bisa menerima orang yang kau anggap mungkin nggak punya duit sekalipun, ya, bahkan kau membedakan cara melayani sesamamu, saya yakin engkau sedang jauh dari kasih. Nah, oleh karena itu, bangunlah kasih itu di antara kehidupanmu. Bangunlah di dalam kehidupan kita. 3 hal yang harus kita pahami tentang kasih, supaya kasih ini nyata. Ya, berdamailah dengan sesamamu. Berdamai. Segera berdamai. Ketika ada masalah, segera berdamai. Selesaikan. Jangan lambat-lambat. Yang kedua, jangan membedakan. Jangan bedakan sesamamu. Dan yang ketiga, terimalah setiap orang, apapun dia kondisinya. Sebab biar bagaimanapun, kita bukan orang yang sempurna. Belum tentu kita ini lebih baik dari dia. Dan mari kita berdamai. Mari kita menerima setiap orang, ya, di dalam kehidupan kita. Dan tidak membedakan lagi. Saya yakin kasih yang Tuhan berikan akan kita aplikasikan dengan baik. Saudara-saudara tahu, Tuhan katakan, ketika engkau berkata mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak mengasihi sesama, engkau menipu dirimu sendiri. Saudara, kalau saya tunjukkan, kasih kepada Tuhan itu selalu ke atas begini. Ya. Tetapi saat mengasihi sesama adalah seperti ini. Saudara lihat, ketika kasih ini diaplikasikan, maka kata Tuhan menjadi, kita lihat, kasihlah sesama manusia yang kelihatan, baru engkau bisa mengasihi Tuhan. Kita lihat, ini akan menjadi tanda salib. Itulah kasih. Buktikan kalau engkau mengasihi Tuhan, bukan karena hebatnya engkau pelayanan. Tuhan nggak pernah lihat itu. Kalau ukurannya pelayanan, banyak orang pandai melayani. Kalau ukurannya hanya persembahan, banyak orang bisa memberi sembahan. Kalau ukurannya hanya ibadah, pasti orang bisa beribadah. Tapi kalau berdamai dengan sesama, perlu mengorbankan hati, mengorbankan ego kita, mengorbankan akal pikiran kita, perasaan kita, kehebatan kita, merendahkan hati. Ya, tidak membedakan, artinya jangan memandang dirimu lebih baik daripada orang-orang di sekitarmu yang kau anggap rendah, sekalipun dia berdosa. Dan yang ketiga, terimalah mereka semua dengan tulus hati, sebab Tuhan melihat ketulusan hatimu dan kemurnian hatimu, sehingga kasih itu nyata dan engkau bisa bagikan kepada banyak orang. Saya yakin
ini akan memberkati kita. Saya berdoa untuk setiap kita, supaya Tuhan menolong engkau, supaya kasih bisa diaplikasikan. Tuhan, engkau menolong setiap kami, engkau menolong setiap hidup kami yang belum bisa berdamai. Tuhan, berikan kekuatan kami untuk bisa berdamai dengan sesama. Yang masih membedakan, Tuhan, tolong supaya kami tidak membedakan. Dan yang Tuhan, supaya kami belajar menerima setiap orang di dalam keadaan apapun. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan ini membangun kami, dan kami percaya Tuhan itu baik. Saudara, saya yakin dan percaya engkau akan diberkati. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, dukung kami, berikan subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share, supaya video ini menjadi berkat kepada banyak orang. Bagikan sebanyak-banyaknya, sebab kita akan diberkati juga, supaya mereka juga diberkati, hidupnya diberkati, dan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan berkati.